Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Anna, seorang pengacara yang khusus menangani anak-anak bermasalah dengan hukum. Saat ini, Anna ditugaskan untuk mendampingi seorang remaja perempuan. Anna sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada remaja tersebut mengenai kenakalan yang dilakukannya. Namun remaja itu merasa tidak nyaman karena Anna terkesan menyudutkannya. Anna menjelaskan bahwa remaja tersebut harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena nantinya pengacara pembela akan menggunakan pertanyaan tersebut untuk melindungi kliennya. Anna juga mengingatkan bahwa banyak korban yang justru menjadi tersangka karena tidak tahu cara menghadapi pertanyaan jebakan seperti yang diajukan tadi. Suatu hari, suami Anna yang bernama Pierre harus menjemput anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Theo. Theo baru saja diskor oleh pihak sekolah karena kenakalannya dan ibunya tidak bisa membelanya. Pierre ingin mengajak Theo tinggal bersamanya selama masa skorsing tersebut. Saat itu, Anna juga harus mengantar kedua anak mereka ke tempat latihan kuda. Anak-anak tersebut bernama Serena dan Angela, yang sebenarnya adalah anak adopsi Pierre dan Anna. Suatu hari, Anna pergi ke salon milik kakaknya yang bernama Mina. Selain untuk mempercantik diri, Anna juga ingin bertemu dengan Mina. Mina adalah seorang janda dengan anak satu yang masih tidak akur dengan mantan suaminya. Setelah kembali ke rumah, Anna mendapati rumahnya yang berantakan karena ulah Theo. Dia kemudian menasihati Theo untuk selalu menaruh pakaiannya di dalam lemari agar terlihat rapi. Theo sebenarnya tidak terlalu menyukai Anna dan juga membenci Pierre karena dia merasa Pierre telah meninggalkan dia dan ibunya. Meskipun begitu, Theo bisa akrab dengan Serena dan Angela. Suatu malam Pierre bercerita bahwa ia sangat kesal karena pemerintah mencurigai perusahaannya tidak membayar pajak. Padahal selama ini perusahaannya selalu membayar pajak tepat waktu. Pierre merasa pemerintah tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih mengingat Pierre sudah membuka ratusan lapangan pekerjaan. Mengetahui Pierre sedang kelelahan, Anna mengajaknya untuk beristirahat. Namun Pierre malah mengajak berpusreng yang membuat Anna menjadi gembira. Sayangnya kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena permainan tersebut hanya berlangsung sangat singkat. Keesokan paginya, Pierre merasa kesal kepada Theo karena tidak mengindahkan ucapannya. Pierre lalu mengambil ponsel Theo. Theo meminta Pierre segera mengembalikan ponselnya karena Pierre tidak berhak mengambilnya. Pierre yang tidak ingin Theo semakin membencinya terpaksa mengalah dan mengembalikan ponsel tersebut. Siang harinya, Anna pergi bersama Mina dan kemudian pulang rumah. Saat tiba di rumah, Anna sangat terkejut melihat rumahnya telah dibobol maling. Setelah diperiksa, ternyata ada satu tas milik Anna yang hilang. Ia segera menelpon Pierre untuk memberitahu kejadian tersebut. Ketika Theo sudah pulang, Anna meminta dia untuk memeriksa barang-barangnya, apakah ada yang hilang. Suatu hari, Anna meminta seorang remaja bernama Sarah yang menjadi kliennya untuk datang ke kantornya. Sarah sebelumnya mengajukan permohonan agar bisa tinggal bersama ayahnya yang bernama Efrar setelah ibunya meninggal. Beruntung pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Ketika di rumah, Anna mencuci pakaian dan sebelum memasukkannya ke mesin cuci, Anna memeriksa saku semua pakaian yang akan dicucinya termasuk pakaian Theo. Di salah satu saku, Anna menemukan gantungan kunci yang diberikan Serena dan Angela kepada Theo. Anna terkejut karena kemarin dia menemukan gantungan kunci itu di halaman depan, lalu mengambilnya dan menaruhnya di dalam tas yang hilang. Karena itu, Anna menyadari bahwa Theo lah yang membobol rumah mereka sendiri dan mencuri tasnya. Kemudian Anna meminta Theo untuk mengembalikan barang-barang yang dia curi, termasuk tasnya, namun Theo menolak. Anna kemudian mengancam akan melaporkan Theo kepada ayahnya dan juga polisi. Theo justru menantang balik Anna karena dia tidak takut. Anna kemudian berkata bahwa dia tidak akan melaporkan Theo, tetapi dengan syarat bahwa Theo harus bisa beradaptasi dengan semua anggota keluarga mereka di sini, dan beruntung Theo bersedia melakukannya. Suatu hari, Anna pergi berenang bersama Serena dan Angela. Dia kemudian mengajak Theo untuk ikut bersama mereka. Liburan dadakan ini membuat Theo semakin dekat dengan Serena dan Angela. Dan tidak hanya itu saja, Theo juga mulai akrab dengan Anna. Sejak saat itu, Theo lebih terbuka untuk berbincang dengan Anna tentang berbagai hal. Bahkan Theo menyarankan agar membuat tato seperti yang dimilikinya. Suatu malam, Theo mengajak teman kencannya, yaitu Amanda, untuk main ke rumah. Ketika mereka pergi ke kamar, pikiran Anna mulai melayang kemana-mana, mencoba menebak apa yang sedang dilakukan oleh Theo. Ketika akhir pekan tiba, Pierre mengundang teman-temannya untuk makan siang bersama. Namun acara tersebut membuat Anna merasa bosan karena hanya mendengarkan ocehan Pierre yang ingin menjadi pusat perhatian. Akhirnya Anna memutuskan untuk pergi minum bersama Theo ke sebuah bar untuk menghilangkan kebosanannya.
Di sana Anna bertanya kepada Theo apakah dia masih berpacaran dengan Amanda karena Amanda sudah jarang datang ke rumah. Theo menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak berpacaran. Hubungan mereka hanya sebatas persahabatan dan tidak pernah melibatkan perasaan. Kemudian Theo bertanya kepada Anna apakah dia memiliki perasaan terhadap ayahnya. Anna hanya menjawab bahwa dia di usianya yang sekarang tidaklah waktunya lagi untuk berpindah-pindah pasangan. Dia mengatakan bahwa dulu ibunya sering berpindah-pindah pasangan dan itu membuat Anna merasa tidak nyaman. Setelah itu Theo pun pergi karena mendapatkan pesan dari seseorang. Ketika Anna kembali ke rumah, Pierre merasa sedikit marah karena Anna tiba-tiba menghilang, membuatnya merasa Anna tidak menghargai tamu mereka. Namun Anna juga merasa kesal karena Pierre membuat suasana menjadi membosankan. Suatu hari, Pierre harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Malam itu Anna datang ke kamar Theo dan melihat Theo sedang menonton sesuatu yang menarik. Theo mengajak Anna untuk bergabung menonton bersama. Tanpa alasan yang jelas, mereka tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk berpusreng. Setelah selesai, Anna meminta Theo untuk melupakan kejadian tersebut karena dianggap sebuah kesalahan. Dia juga meminta Theo untuk tidak memberitahu siapapun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika Pierre kembali dari urusan bisnisnya, Anna memberitahunya bahwa dia telah membelikan laptop untuk Theo. Alasannya agar Theo tidak terlalu sering menggunakan ponsel. Namun sebenarnya, Anna memberikan laptop tersebut karena mulai merasa memiliki perasaan terhadap Theo. Suatu hari, Theo meminta Anna untuk menceritakan tentang dirinya sambil merekam obrolan tersebut. Dari situlah terungkap alasan Pierre dan Anna memutuskan untuk mengadopsi anak karena Anna tidak bisa hamidun. Theo mengajukan berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai pengalaman pertama Anna, namun Anna menolak menjawab dengan alasan itu membuatnya sedih. Theo yang menyadari bahwa Anna mungkin mengalami trauma dari pengalaman tersebut, dia pun segera meminta maaf. Hal itu membuat mereka terbawa suasana dan kembali berpusreng melupakan perjanjian sebelumnya. Pada suatu hari saat ulang tahun Serena, Theo terus mendekati Anna. Hal ini membuat Anna khawatir karena jika ada yang melihat mereka pasti akan menjadi masalah besar. Setelah acara membuka kado, Serena meminta Anna untuk mengisi pistol air hadiah dari temannya. Saat itu Theo tiba-tiba muncul dan memaksa Anna untuk berpusreng bersamanya. Merasa situasinya aman, Anna pun menyetujuinya, namun tanpa sengaja Mina melihat semua kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Anna memutuskan hubungannya dengan Theo. Selain karena merasa telah melakukan kesalahan, Anna juga takut jika hal tersebut terbongkar dan akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Theo sebenarnya tidak ingin mengakhiri hubungan ini karena dia sangat menyukainya. Suatu hari, Pierre memberitahu Anna bahwa Mina menelponnya. Namun Pierre tidak tahu tujuannya karena Mina tidak memberikan informasi apapun. Hal ini membuat Anna khawatir jika Mina akan mengadukannya. Pierre kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Theo selama seminggu dengan harapan bisa lebih dekat dengan anaknya. Anna semakin khawatir dan kemungkinan Theo membongkar rahasia mereka. Oleh karena itu dia ingin ikut bersamanya, namun Pierre ingin pergi hanya berdua dengan Theo. Malam itu Anna terlihat sangat cemas karena Pierre tidak mengangkat teleponnya. Dia memutuskan pergi ke kamar Theo dan mengambil kaset rekaman percakapan mereka. Anna berencana untuk memusnahkannya sebagai langkah antisipasi jika Theo memberitahu Pierre tentang hubungan mereka, sehingga Theo tidak akan memiliki bukti apapun. Esok harinya Anna terus kepikiran karena Pierre tidak pernah menelponnya setelah pergi dengan Theo. Setelah kembali ke rumah, Anna menemukan Pierre sudah pulang. Anna semakin khawatir jika Theo sudah memberitahunya, terutama karena Theo tidak berada di sana saat itu. Saat sedang makan, Pierre menyindir Anna dengan menceritakan bahwa dia dan Theo memasang racun tikus karena merusak pipa saluran air. Mereka terpaksa menyingkirkan tikus tersebut karena tidak semua kerusakannya bisa diperbaiki. Setelah anak-anak tidur, Pierre langsung mengajak Anna berbicara secara pribadi. Kecurigaan Anna ternyata benar bahwa Theo sudah memberitahunya. Namun Anna langsung membantah dengan menuduh Theo berbohong dan mengarang cerita karena Theo tidak menyukai dirinya. Menurut Anna, Theo melakukan ini untuk memisahkan mereka karena merasa Anna sudah merebut Pierre dari ibunya. Anna mengatakan jika itu yang Theo inginkan, maka dia akan pergi dari sana sekarang juga. Pierre yang percaya pada Anna meminta maaf dan memohon agar Anna tidak meninggalkannya. Esok harinya, Pierre mencoba berbicara dengan mereka berdua. Dia meminta Theo mengakui bahwa dia sudah memfitnah Anna dan meminta maaf karena atas tuduhan tersebut. Meskipun Theo membantah bahwa dia berbohong, Pierre lebih percaya pada Anna dan tetap menuduh Theo sudah berbohong.
Pierre meminta Theo untuk mengaku atau harus pergi dari rumah tersebut, dan akhirnya Theo lebih memilih untuk pergi dari sana. Suatu hari, Theo mendatangi kantor Anna tiba-tiba untuk meminta Anna memberitahu Pierre bahwa dia tidak berbohong. Namun Anna menolaknya karena itu bisa menghancurkan keluarganya. Theo mengancam akan melaporkan Anna jika dia tidak menuruti permintaannya. Namun Anna tidak terpengaruh karena yakin tidak ada yang akan percaya pada Theo, karena Theo sendiri dikenal sebagai anak problematik yang banyak memiliki masalah, apalagi sekarang Theo tidak memiliki bukti apapun. Pada saat malam Natal, Sarah datang ke rumah Anna, membawa bunga sebagai ucapan terima kasih karena Anna telah membantunya. Karena ayahnya sedang sakit, Sarah akan tinggal bersama keluarga angkatnya untuk sementara waktu. Mina juga terlihat ada di sana malam itu, dan berkelakuan seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pierre kemudian memberikan gelang mahal pada Anna sebagai kado Natalnya. Suatu hari, Anna dipanggil oleh advokat pembela anak lain bernama Farad. Ternyata Theo menggunakan jasa Farad untuk menuntut Anna. Sebagai rekan, Farad menawarkan solusi damai dengan membayar uang kompensasi sesuai permintaan Theo. Jika Anna menolak, mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan. Anna yang sangat memahami kasus semacam ini menyadari bahwa dia bisa terbukti bersalah jika kasus tersebut sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, dia menerima permintaan Theo dan Farad. Malam harinya, Theo tiba-tiba datang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk. Beruntungnya, Anna bangun lebih awal daripada Pierre sehingga dia bisa langsung menghadapinya. Ternyata Theo datang karena masih ingin mengajak Anna untuk berpusreng. Meskipun Anna sempat menolak dan meminta Theo pergi, namun pada akhirnya dia luluh juga. Setelah perpusrengan tersebut selesai, Anna kembali ke dalam rumah. Pierre yang sudah terbangun bertanya apa yang terjadi. Anna hanya menjawab bahwa Theo datang dalam keadaan mabuk dan dia sudah memesan taksi untuknya agar Theo bisa pergi dari sana. Dan dengan begitu, film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Last Summer. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thank for watching video, and until next time.